Alhamdulillahirrahmanirrahim. Uh, Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uh, Ibu penguji, Ibu Ida Findaningsih dan Ibu Istiqomah. Hari ini kita akan menguji insya Allah 2 orang mahasiswa yang sudah siap artikelnya, tapi belum dikirim atau mendapatkan LOE gitu ya dari ini. Baik, yang pertama Granudio punya judul apa, Pak? Judulnya apa, Pak Granudio? Upaya kepala sekolah dalam mempertahankan sustainability lembaga pendidikan di era kebijakan zonasi. Baik, kita dahului dengan Pak Granudio. Kita mulai ujian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Granudio untuk memaparkan PPT-nya, hal-hal yang penting untuk di artikel Anda dari PPT itu cukup disampaikan tidak lebih dari 7 menit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Granudio Daikalibowo atau bisa dipanggil Dio. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel kami, yaitu yang berjudul Upaya Kepala Sekolah dalam Mempertahankan Sustainability Lembaga Pendidikan di Era Kebijakan Zonasi. Sebentar, Pak. Next, Mas Hilal. Nah, di sini pendahuluan, yaitu yang pertama, yaitu ada sekolah swasta dan negeri. Nah, di sini sekolah negeri merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pemerintah serta mendapat dukungan sumber daya dari pemerintah berupa fasilitas sarana prasarana, SPP gratis, dan lain sebagainya. Sedangkan sekolah swasta sendiri didirikan oleh masyarakat atau yayasan itu sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung kepada pemerintah atau dukungan dari pemerintah. Yang kedua, tentang kebijakan zonasi, yaitu di sini kebijakan zonasi yaitu yang tujuannya yaitu untuk memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia dengan menerapkan kebijakan zonasi yang mohon maaf. Jadi maksudnya tujuan implementasi zonasi ini yaitu untuk menghapuskan label sekolah favorit atau sekolah favorit. Dinas Pendidikan berpendapat bahwa sistem seleksi sebelumnya yang menggunakan nilai ujian sebagai dasar seleksi atau menerima siswa yang relatif pintar yang cenderung berasal dari keluarga kaya, akibatnya siswa berprestasi rendah yang kurang mampu harus bersekolah di sekolah swasta dan bahkan resiko putus sekolah. Dengan kata lain, sekolah negeri yang kualitasnya relatif baik atau dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, sebagian besar dihadiri oleh penduduk yang lebih mampu. Sementara sebagian besar siswa dari keluarga kurang mampu bersekolah di sekolah swasta atau berbayar. Next. Nah, di sini terjadi jurang pemisah atau gap yang terdiri dari, maksudnya terjadi dua, yaitu pemikiran idealnya, yaitu sekolah swasta mampu
Jadi sekolah swasta mampu Ya baca teks saja kalau misalnya nggak bisa hafal, baca ya, Pak. teks saja. Jadi pemikiran idealnya yang terjadi di lapangan yaitu bahwa di luar kebijakan zonasi, sekolah swasta mampu menarik siswa berdasarkan kemampuan objektif sekolah tersebut, yang artinya penerimaan siswa baru di sekolah swasta berdasarkan daya tarik sekolah itu tersendiri, misalnya dengan promosi sekolah atau keunggulan sekolah itu, kondisi sekolah, serta kebutuhan dari siswa tersebut. Nah, Oke, Pak dan Dio, langsung ke hasil pembahasan Pak ya, Dio. Hasil dan oke. pembahasan. Next, hasil pembahasan. Iya. Nah, pada hasil pembahasan yang telah kami temukan di SMP Muhammadiyah 10, yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang 7 aspek sustainability eh, yang yang mengacu pada artikel internasional yang berjudul Leading Sustainable School, yaitu di situ dijelaskan bagaimana untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan yang berkelanjutan atau sustainable. Dalam penjelasan menurut Global Report Initiative terdapat 7 aspek yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada pendanaan, yang kedua kepegawaian, kepemimpinan dan komunitas sekolah, yang kelima lingkungan fisik dan manajemen sumber, yang keenam manajemen sumber daya, dan yang ketujuh kualitas pembelajaran. Nah, terdapat beberapa temuan di SMP Miosi ini. Yang pertama yaitu mutu pendidikan. Nah, di sini kepala sekolah sangat menjunjung visi misi sekolah SMP yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan eh, holistic school. Jadi selain kurikulum nasional dan muatan lokal, SMP Miosi ini juga menonjolkan program-program khusus seperti one day boarding school, hafalan Al-Quran, dan hadis, sehingga terciptanya lulusan yang seimbang dengan ilmu agama. Jadi yang pertama yaitu pada faktor internalnya yang mutu pendidikan, yaitu kepala sekolah lebih memfokuskan kepada nilai-nilai Islam atau program unggulan kami, yaitu Al-Quran dan hadis, hafalan Al-Quran hadis, one day boarding school, seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu yang penting juga sarana dan prasarana atau lingkungan fisik ya. Nah, di Sarpras ini kepala sekolah lebih fokus kepada infrastruktur untuk menunjang program unggulan tersebut, yaitu misalnya asrama untuk menginap. Jadi di Miosi ini dalam seminggu itu ada hari Jumat, yaitu menginap one day boarding school ya. Nah, dari situ difokuskan untuk belajar nilai-nilai Islam lebih Dipersingkat dalam saja Pak istilahnya. Dio. Ya, Oke. dipersingkat saja. Oke. Yang ketiga yaitu ada kredibilitas keuangan. Eh, di sini juga keuangan di Miosi juga sangat eh, bisa dibilang baik karena lebih transparan dan adanya supervisi atau kunjungan berkala dari yayasan. Selanjutnya yang keempat yaitu kesejahteraan dan kesehatan. Di Miosi ini lebih dan upayanya yaitu dengan adanya insentif atau bonus dari kepala sekolah untuk yang guna
dari kepala sekolah untuk mensejahterakan karyawannya. Sedangkan untuk kesehatan kurang optimal atau seperti itu ya. Selanjutnya ada faktor eksternal sendiri yaitu kerjasama. Nah, di sini juga ada program yaitu OLA atau Outdoor Learning Activity yang bekerja sama dengan banyak ini ya, yaitu pada apa Pak, ini ada outbound dan pergi ke kebun Pak Budi yang di Pasuruan itu seperti itu. Selain itu juga upaya kepala sekolah di kerjasama ini juga menggandeng MKKS swasta. Singkat saja Pak Sedio, yang poin-poinnya saja. Oke, selanjutnya kesimpulan Pak Hilal, next. Nah, di sini kesimpulannya yaitu terjadi ada dua kategori. Ada kategori di sini yaitu optimal dan kurang optimal. Nah, apa saja yang upaya-upaya kepala sekolah yang optimal dan kurang optimal? Di sini saya bahas yang belum optimal yaitu seperti kesehatan dan kesejahteraan. Selanjutnya keterlibatan masyarakat dan manajemen sumber daya. Dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan, sekolah kurang memiliki program-program kesehatan yang terintegrasi dengan instansi atau pemerintah, dan kesejahteraan guru kurang optimal. Sedangkan dalam aspek keterlibatan masyarakat, masih kurangnya masyarakat ikut campur dalam setiap kegiatan atau acara di SMP Muhammadiyah 10. Nah, pada aspek manajemen sumber daya, itu SMP Miosi ini mempunyai lahan yang luas, sedangkan kurangnya upaya sekolah untuk memanage atau memanfaatkan lahan luas ini sebagai potensi yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, saran untuk peneliti lain yang terakhir untuk mengembangkan studi tentang keberlanjutan pada lembaga pendidikan disarankan untuk memperluas cakupan penelitian pada beberapa lembaga pendidikan di wilayah yang lebih luas. Selain itu, peneliti juga dapat menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Monggo mungkin ada. Baik, sebelum saya persilakan pada dua penguji, Ibu Ida dan Ibu Istiqomah, saya akan bertanya dulu pada Mas Dio. Yang dimaksud dengan sustainability itu apa? Yaitu keberlanjutan atau bertahannya sekolah ini dalam sebuah era ya, atau kalau dalam ini era. Jadi apakah sekolah ini bisa dibilang bertahan gitu, seperti itu maksudnya. Ada apa dengan sustainability di era zonasi? Nah, di sustainability di era zonasi ini, jadi kan saingannya atau gangguan sekolah swasta ini yaitu sekolah negeri yang benar-benar didukung oleh pemerintah seperti SPP gratis, sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, sehingga gimana sih upaya kepala sekolah swasta ini untuk menyikapi hal tersebut? Seperti Lalu itu. Apa saja? lalu apa yang sampean ambil untuk mengukur sustainability tadi dari mana? Ya, untuk Tujuh unsur mengukur itu dari mana Anda ambil? dari artikel itu, Pak, Leading Sustainable School. Nah, di situ ada Sustainable goal. Nah, atau itu 7 itu apa saja tadi sebutkan? nah, itu tadi ada pendanaan, kepegawaian, kepemimpinan, komunitas sekolah, lingkungan fisik, manajemen sumber daya, dan kualitas pembelajaran.
Kemudian dari 7 itu yang sudah dimunculkan oleh upaya kepala sekolah apa saja yang sudah dilakukan oleh upaya kepala sekolah dalam mempertahankan sustainability? Ya, ada 7 poin tadi, Pak ya. Dari 7 itu Yaitu apakah sudah semuanya atau ada beberapa yang belum? jadi dari 7 itu masih ada 3 yang kurang optimal. Jadi seperti 4 yang optimal dan 3 yang kurang optimal. Oke. Oke, nanti akan ditanya lebih lanjut oleh 2 penguji kita. Untuk pertama kita persilakan pada Ibu Dr. Ida Rindanisi. Silakan Bu untuk melanjutkan memberi pertanyaan atau masukan-masukan. Baik Pak Budi, terima kasih dan selamat buat Mas Dio, jadi Pak Dio, yang sudah sampai pada tahap ini dan masih harus berjuang untuk bisa mendapatkan LOE. Pak Dio, Mas Dio, posisinya sekarang sedang mengajar atau sebagai apa ini? Saya sebagai TU dan IT di MIOS itu, Di mana? di SMP Muhammadiyah 10. Oke, di SMP Muhammadiyah 10. Rencana mau dimasukkan ke jurnal mana? Ke jurnal internasional. Oke, ke jurnal internasional. Apa sudah dimasukkan atau belum? Belum, Bu. Oke, kalau memang belum, supaya menjadi dasar apa yang bisa saya tanyakan gitu ya, untuk di cross checkkan. Oke, untuk masuk ke jurnal internasional tidak bereputasi, tidak serumit ketika masuk ke jurnal Sinta gitu ya, tetap di apa-apa no angel Sinta itu seperti itu. Namun demikian tidak mengurangi dari apa yang tugasnya mahasiswa ya untuk menyelesaikan ini. Saya nanti kalau judul bisa berubah ya, bisa berubah itu sesuai dengan nanti di dalamnya seperti apa, tapi tidak merubah konten gitu ya. Saya dari abstrak saja, Mas. Berapa banyak artikel yang sudah dibaca oleh Mas Dio? 28 sekitar. Oke. Dari 28 artikel, sesungguhnya harusnya gitu ya, secara abstrak ini, abstrak itu silakan diawali gitu ya, jangan langsung ngomong Permendikbud gitu ya. Begini loh, ini loh jurnal internasional. Yang membaca siapa Mas Dio? Semua. Dunia luar, ya. Maka di awal kalimat ini silakan menggunakan kalimat-kalimat yang umum, yang kemudian itu menjadi satu alasan adanya judul ini, gitu loh, ya. Jadi lebih pada langsung saja, misalnya saja sustainability itu secara internasional itu seperti apa, tapi jangan ngomong secara internasional ya. Sustainability itu sesungguhnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu gambaran umum awal. Jadi tidak langsung nonjok kebijakan pemerintah seperti itu. Kemudian Mas Dio ditulis ya. Nanti ketika revisi mohon ini masukan karena saya juga mencatat tulisan-tulisannya sama begitu ya, saya perlakukan ke mahasiswa saya untuk serius bahwasanya ketika diuji itu bukan sekedar mendengar selesai gitu ya, walaupun sudah dapat LOA, apalagi ini belum dapat LOA gitu ya, diperbaiki sesuai dengan apa yang menjadi masukan kami gitu ya. Perkara kemudian nanti ada revisi lagi, pasti itu di mana di pihak reviewernya gitu ya. Jadi tidak datang cuma tanda tangan gitu ya. Tanda tangan harus dengan LOA. Oke, awal kalimat abstrak awali dengan deskripsi umum tentang sustainability ini seperti apa sih sebenarnya. Tapi jangan definisi
sustainability adalah jangan gitu ya, tetapi lebih pada kajian-kajian empiris terkait kondisi sustainability secara internasional itu seperti apa gitu ya. Karena zonasi itu juga ada di Indonesia. Sehingga kalau ini mau dibawa ke luar negeri harus ada in Indonesia. Jadi zonasi di Indonesia. Nah, itu seperti itu ya, Mas. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini kalau mengetahui sejauh mana itu bahasa Inggrisnya angel, Mas, gitu ya. Jadi pastikan tujuan penelitian itu sesuaikan dengan kata kerja operasional yang ada di taksonomi BUM. Mau dicapai di C3, C4, atau C5. Artinya entah itu untuk menganalisis, atau untuk mendeskripsikan, atau untuk apa itu namanya mengevaluasi. Nah, silakan yang dimaui, yang dimananya ini di dalam pengetahuan ini. Jadi, kalau mengetahui sejauh mana, ini abstrak banget gitu loh. Kalau mau diterima pun di jurnal internasional, ini juga akan menjadi kajian gitu ya. Jadi pastikan langsung menggunakan kata kerja operasionalnya langsung untuk mendeskripsikan atau untuk menganalisis itu lebih keren gitu ya. Untuk mengevaluasi gitu seperti itu. Jadi langsung di C berapanya gitu ya untuk membangun atau apapun sesuaikan dengan judulnya. Hasil penelitian 7 itu apa saja? Nah, silakan bisa ini disebutkan. Nah, kalau memang nanti ada temuan ini yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Hasil penelitian itu, temuan itu bukan hasil penelitian gitu loh. Nah, tadi saya membaca di bawah-bawah bahasanya setiap indikator itu ada temuan, temuan, temuan. Temuan itu adalah novelty dalam artian di dalam kebaruan di dalam tulisan ini. Bukan temuan terkait dengan yang kita temukan hasil penelitian itu, gitu ya. Itu yang harus dipahami oleh semua mahasiswa. Bedakan antara temuan dan hasil. Novelty-nya di mana? Kalau ini sudah saya tidak akan membaca bilang novelty, tapi harus dipastikan hasil atau temuan nih gitu ya. Kalau saya melihat itu bukan temuan di bawah-bawah ya Mas ya. Silakan nanti dicek. Oke, abstrak selesai. Saya nanti kalau judul silakan, tapi kalau saya pilih tambahkan di Indonesia gitu ya. Karena zonasi hanya ada di Indonesia. Kemudian pendahuluan. Jadi begini, seluruh artikel itu hindari definisi-definisi. Lembaga pendidikan merupakan adalah, sustainable adalah, hindari itu. Yang bagus yang seperti apa? Kajian-kajian empirisnya. Apa itu kajian empiris? Baca, karena sudah S2 gitu ya. Nanti di internet supaya bisa paham gitu ya. Kajian empiris dari hasil membaca itu tadi gitu ya. Jadi lebih pada pemahaman-pemahaman terkait dengan judul tetapi bukan secara definitif gitu ya. Hindari itu semuanya, mau internasional, mau apa gitu ya. Yang definisi sustainable adalah yang dimaksud metode penelitian kualitatif adalah nggak usah gitu ya, tapi lebih pada intinya. Nah ini untuk untuk gap saya mau tanya, gapnya di mana? Ada apa? Gapnya jadi apa sekolah swasta ini di luar kebijakan zonasi itu bisa mempunyai daya tarik sendiri terhadap siswa baru yang masyarakat dengan kemampuannya atau keunggulan sekolah tersebut. Nah, sedangkan dalam kebijakan zonasi ini apa itu tadi kan idealnya ya bisa menarik. Selanjutnya realitanya dalam kebijakan zonasi ini di sekolah negeri
itu sangat dibuka lebar terhadap oleh pemerintah. Jadi kayak SPP gratis itu. Nah, itu menjadi gangguan, jadi terganggunya sustainability sekolah swasta tersebut dengan adanya kebijakan ini seperti itu. Di mana itu ditulis? Ini Bu, di pendahuluan bagian Yang tadi ada SPP-nya, ada apa saja, itu seperti itu di mana ditulis? di pendahuluan, Bu. Iya, di mana? Nomor 9, kutipan nomor berapa? Sebut kutipan nomor berapa? Terus 9. Gitu. Kaitannya dalam hal ini yaitu kemampuan sekolah swasta itu di kutipan nomor 9. Biaya sekolah gratis. Oke ya, sangat banyak gitu ya. Hanya 9, hanya satu kutipan. Ada lagi? Ada Bu, tapi ya belum saya masuk. Nah, maksud saya, Mas, kalau mau menyatakan gap, artinya dari proses membaca ada banyak artikel yang menyatakan ini. Gitu loh. Paham ya? Itulah yang gap sesungguhnya. Kalau masih satu orang, itu bukan gap. Gitu ya. Nah, itu yang mohon dilengkapi. Terus saya mau tanya lagi. Terakhir ini deh. Terkait, kalau terakhir enggak ada beberapa pertanyaan. Sustainability 7. Itu dikutip dari satu orang itukah 15 itu siapa? Ulah tahun 2020 dampak sistem zonasi. Oke. Saya itu kok bingung ya antara yang pendahuluan 7 ini tapi yang dibahas apakah sesuai dengan 7 ini atau yang lain? Ini Contoh. sesuai. Oke. Contoh, 1 pendanaan dibahas di mana, Mas? Pendanaan dibahas di ini Bu, kredibilitas keuangan. Jadi kredibilitas Coba keuangan sekolah. nomor berapa? Itu dibahas di mana? Ini sebentar. Di hasil dan pembahasan Paragraf, bagian. paragraf. Jadi ketiga faktor internal lainnya yaitu kredibilitas keuangan, yaitu ketiga ada kata ketiga paragraf ke sebentar. Oke, sekarang yang nomor 2 dibahas di mana? Yang kedua kepegawaian. Di situ kepegawaian yaitu yang kedua. Jadi maksudnya itu gimana sih upaya kepala sekolah ini dalam kepegawaian, maksudnya kepegawai dalam Mas, sekarang dari sini aja sudah ada ketidakkonsistenan gitu ya. Konsisten itu ketika 7 indikator ini adalah menjadi satu tolok ukur untuk meneliti, maka ikuti 7 indikator ini. Ini saya nggak ngomong yang anu lagi ya gitu ya. Sudah yang ada ini saja. Pendanaan gitu ya. Ya harusnya di situ dibahas terkait dengan pendanaan seperti apa. Nomor 1, jangan dibolak-balik gitu, bingung. Saya malah mau tanya, sarana prasarana masuk di indikator yang mana? lingkungan fisik. Kenapa dikatakan lingkungan fisik itu adalah sarana dan prasarana? Infrastruktur apa bukan lingkungan fisik? Bukan. Iya sama. Nah, artinya begini loh, Pak. Jangan kemudian didefinisikan lagi di luar ini. Kalau kelima lingkungan fisik yang dimaksudkan di sini adalah itu begitu bahasanya. Jadi jelas, orang melihat jelas, berarti dia pembahasan di nomor 5. Coba di pembahasan itu nomor berapa?
Saya Bu. bingung ini mencocokkannya. Karena apa? Diawut. Kelima, kerjasama sekolah merupakan salah satu upaya penting. Masuk di mana ini kerjasama? Kerjasama itu masuk ke kualitas pembelajaran juga, bukannya ada hubungannya. Gini, ini Ya. baru poin 7 sustainability. Pendanaan itu sendiri harusnya ada sub-indikatornya. Kepegawaian itu ada sub-indikatornya. Supaya ketika jenengan jelaskan dari ke khusus ke situ itu jelas. Nah, ketika saya ngomong kerjasama, saya nggak lihat di sini kerjasama dari 7. Oh, dia masuk ke ini, Bu. Ke mana ini? Komunitas sekolah. Komunitas sekolah itu, community itu, masyarakat di sekolahan itu siapa? Apa iya dia termasuk kerjasama? Misalnya seperti itu. Nah, itu harus jelas dulu. Nah, ini belum clear antara pendahuluan dengan pembahasannya. Dikelirkan dulu, minimal cocok, Pak. Pes gitu aja. Kalau tidak bisa mencari, aduh Bu, susah Bu, sudah waktunya ini gitu-gitu. Minimal kalau pendahuluannya itu ngomong pendanaan nomor 1, pembahasannya nomor 1 juga harus ngomong pendanaan. 2, kepegawaian, ini juga kepegawaian. Lah terus harusnya kalau menganut sistem jurnal internasional itu juga harus ada tolok ukur sustainability itu versinya internasional seperti apa. Karena saya nggak yakin nih, Dror Udin ini adalah yang terbaik secara indikatornya, itu seperti itu. Tapi kalau gampang-gampangan, konsisten saja. Pendahuluan yang mau dibangun apa, pembahasannya dibangun apa. Itu ya. Nah, kemudian di sini juga ada ketidakkonsistenan, ada kutipan langsung, ada referensi yang dikutip dengan menggunakan APA atau yang menggunakan IEE gitu ya. Jadi contohnya ini saya sudah bisa melihat ini ada 2005.29, tapi di belakangnya sendiri dikasih IEEE nomor 20. Ini sudah nggak konsisten. Jadi silakan nanti tetap dikonsistenkan. Saya tidak akan membahas sampai detail banget, tetapi konsistenkan antara pendahuluan indikator yang dimaksudkan dengan pembahasannya supaya jelas terkait dengan keberlanjutan atau sustainability itu seperti apa. Karena kalau ngomong internasional, sustainability itu dia masuk SDGs yang nomor sekian. Nah, itu seperti itu. Itu indikatornya panjang lagi itu seperti itu. Tapi ini sudahlah, pastikan dulu dia cocok dulu ketika scroll pembahasan 1, oh ya memang pendanaan. 4, oh ya memang komunitas. Oh ternyata komunitas yang dimaksudkan di sekolahan ini seperti ini loh. Nah kemudian didiskusikan community di sekolahan itu menurut dari luar sana itu seperti ini seperti ini. Nah ini sejalan nih dengan tulisan. Nah itu diskusinya seperti itu. Nanti tapi ditemukan dulu di sekolah itu komunitas yang dimaksudkan seperti apa yang ditemukan. Nah itu yang harus dicocokkan gitu ya. Jadi mungkin saya itu saja dulu ya, karena untuk menentukan dia diterima atau tidak ini harus konsisten dulu. Terus terakhir ini saya nggak ngomong di metodenya, mungkin Bu Is nanti bisa ke metodenya karena nanti semakin banyak waktunya. Saya kok nggak lihat Pak Budi sebagai korespondensinya ya Mas. Ini memang sekalipun belum dikirim, sebaiknya email pembimbing harus muncul Mas, ini gitu ya. Karena ini nanti kami para pembimbing, para penguji dan semuanya, pembimbing khususnya itu harus jadi korespondensinya Mas, karena ada pemikiran-pemikiran atau Pak Budi ya pembimbing dalam hal ini terkait dengan tulisan ini. Mohon besok ketika revisi di situ sudah ada emailnya Pak Budi ya, dan daftar pustaka. Saya kok nggak lihat tulisannya Pak Budi di sini ya. Masukkan itu tulisannya Pak Budi, masukkan itu tulisan dosen-dosen yang ada di Unsida, gitu ya. Kalau tidak ada, minimal korespondensinya harus ada emailnya Pak Budi. Mungkin itu saja dari saya. Monggo saya kembalikan ke Pak Budi. Baik, terima kasih Bu Ida.
terlalu mendalam, tapi sudah banyak yang harus diperbaiki dari artikelnya Pak Dio ini. Saya mencatat ada beberapa. Yang pertama, di abstrak itu tidak dimulai dengan peraturan pemerintah dan sebagainya. Kemudian juga tujuan penelitian itu harus menggunakan kata-kata yang operasional, yang lebih tinggi domain kognitifnya ya, lebih tinggi kognitifnya, tidak hanya di mengetahui. Kemudian juga hindari definisi-definisi. Kemudian juga nanti harus dibedakan antara temuan itu bukan hasil penelitian. Jadi harus dibedakan. Kalau belum tentu sebuah penelitian itu tidak ada selalu ada temuan. Jadi hasil penelitian ada, tapi belum tentu hasil penelitian itu bukan temuan. Jadi begitu. Dan tidak menghasilkan temuan juga nggak apa-apa sudah. Ya, Yang penting ada hasilnya saja dulu. Nanti ada rekomendasi yang bagus, ada novelty-nya gitu ya. Tapi kalau internasional tidak bereputasi, tidak sampai sejauh itu kok. Cukup ada hasilnya. Terus ini yang inti tadi adalah 7 aspek yang menjadikan indikator Pak Dio tadi itu ternyata jangan diinterpretasikan macam-macam, jangan diinterpretasikan dengan ala semamio miosi, jangan, tapi pahami dulu 7 indikator itu dari referensi yang Pak Dio buat, tapi kemudian yang ada di semamio seperti apa, miosi seperti apa gitu ya. Jangan dibedakan atau diganti dengan istilah-istilah yang baru dulu, langsung nanti tidak ketemu, jadi nggak match gitu, antara indikator dengan keadaan yang ada di lapangan gitu ya. Kemudian juga istilah-istilah itu tidak boleh diubah. Nah, jadi sebetulnya nanti akan kita diskusikan lagi lebih lanjut ya, dan mesti lebih teliti lagi. Terima kasih Bu Ida yang sudah mengingatkan saya untuk lebih teliti lagi baca artikelnya mahasiswa saya. Monggo berikutnya Ibu Dr. Istiqomah MAG, saya persilakan Bu. Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat Mas Dio. Mas Dio, saya juga mulai dari membaca awal sampai akhir. Pertanyaan saya cukup simpel dulu. Mas Dio ini kira-kira sudah melakukan penelitian atau belum? Ampun. Dengan wawancara kepala sekolah, waka, dan hasil-hasil lainnya, itu data-data lainnya. Iya, coba tadi Bu Ida sudah cukup panjang terkait dengan masalah konten, terjadinya novelty, terjadinya gap sampai pada ini. Saya mungkin lebih nanti selain metodologi juga dari isi, karena waktunya tapi mepet sekali ya. Cuma kita lihat di abstrak, Mas. Memang betul tadi, tapi di abstrak terakhir hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah memenuhi 7 indikator sustainability, namun belum semua aspek yang dilakukan secara optimal. Nah ini sebenarnya kalau di dalam abstrak itu harus ada apa sih, Mas? Kalau Anda nulis kemarin di Medpen, abstrak itu intinya apa? Latar belakang, selanjutnya tujuan, terus metodenya, terus ada kebaruan ya, novel. Loh, hasilnya mana? Tujuannya apa ini? Tujuannya apa, Mas, kira-kira? Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh upaya kepala sekolah, apakah sudah memenuhi 7 aspek ini atau belum, seperti itu. Nah, kenyataannya nanti begitu di pembahasan kok sudah mulai melenceng ya. Itu yang pertama. Nanti kita lihat. Yang kedua, Mas, ini sampean kan hasil penelitian kan juga belum ada di situ karena masih parsial. Yang kedua, sampean itu saya konten dari kebijakan-kebijakan. Ketepaan saya juga kemarin barusan terbit ya untuk jurnal tentang zonasi dan pengaruhnya terhadap penerimaan mahasiswa baru di sekolah swasta. Saya melihat nanti di Google Scholar saya. Nah, zonasi itu kira-kira ini sampean niku tak delok itu belum istiqomah ya. Dari mengutip
kebijakan itu ono sing tahun 2018, 2019, padahal kebijakannya nggak seperti itu. Nah, ini tolong ya, Mas. Jadi pernyataan-pernyataan ini yang konsisten. Sampai misalkan kebijakan Permendikbud nomor 2018 di bawah nanti sampean itu menulis tahun 2019. Nah, ini yang tidak konsisten. Ya tolong ya kalau memang ini ya seperti itu ya yang kedua. Yang ketiga, Mas, saya ini membaca tulisan ini kok saya berontak begitu loh ya. Sampean itu seakan-akan memposisikan sekolah negeri itu adalah sekolah yang bagus, swasta itu adalah sekolah yang tidak berkualitas, sekolah yang rendah. Jangan seperti itu. Jadi penelitian ini tidak boleh menjas ya, karena kenyataannya sekolah swasta yang bagus itu banyak. Yang kedua pernyataan yang Anda tulis, bahwa sekolah swasta itu bukan menjadi tempat buangannya sekolah negeri. Sekolah swasta ini kayak gini ini sudah habis manis ya. Kayak misalkan di SD Muhammadiyah gitu aja ya. Kalau SMA Tursina, Alhambra, Arisala, ini sudah habis itu. Jadi bukan, jangan nanti ini kan karena penelitian menyatakan, makanya dalam konteks untuk gap Anda itu belum muncul sebenarnya. Tadi Bu Ida sudah menyampaikan, nah ini sebenarnya kan posisi Anda di mana itu juga belum jelas. Kira-kira dicek ya, coba nanti saya baca mulai dari ini sampai ke bawah. Ya Mas ya, di bab mulai dari pendahuluan. Nah jadi yang kedua, di pendahuluan, jadi memang oleh karena itu pemerintah ingin mengakhiri ketidakadilan akses ini. Nah, jadi hal-hal misalkan Muhajir Effendi menurut Dinas Pendidikan, dan sebenarnya tujuan implementasi Sinjun adalah meningkatkan akses layanan pendidikan sekolah negeri. Jangan. Jadi tujuan zonasi yang awal digulirkan oleh Pak Muhajir itu adalah pemerataan mutu sekolah. Pengikisan atau menghapuskannya adalah kelas-kelas social stratification sekolah, yaitu sekolah kelas elit dan sebagainya. Itu jangan jadi dan itu pun Anda tidak didukung dengan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, setiap sinyalemen Anda itu harus ada referensi, Mas. Harus ada sitasinya, sampean merujuk kemana gitu loh ya. Nah, misalkan menurut Dinas Pendidikan sistem seleksi sebelum menggunakan nilai ujian sebagai dasar seleksi menerima siswa yang cenderung berasal dari keluarga kaya. Ya tidak. Nah, ini justru di negeri tidak kaya. Jadi semacam kontradiksi itu loh. Jadi isi-isinya kalau kita mencermati pernyataan-pernyataan dan ini memang harus didukung dari hasil penelitian. Nah, itu yang harus dicermati ya. Kemudian yang tadi gimana untuk yang di abstrak itu memang, namun belum semua aspek yang dilakukan secara optimal. Itu hasil penelitiannya itu menunjukkan sekolah telah memenuhi 7 indikator sustainability. Tapi namun belum semua aspek yang dilakukan secara optimal. Ini apa nanti kira? Ini pun orang membaca sebagai pintu masuk untuk melihat sebenarnya penelitian Anda seperti apa, hasilnya seperti apa. Belum ada ya di situ ya. Apa itu maksud nanti dilengkapi ya, karena memang ini ya Mas ya. Jadi biar nanti dikonsumsi oleh kalangan akademis, karena ini walaupun tidak bereputasi tapi juga tetap harus ada koreksi reviewer ya, biar nanti itu bisa masuk dalam konteks ini. Kemudian itu sampai ke bawah, sinyalemen itu juga kalau kita baca itu banyak. Jadi misalkan sekolah swasta dalam menarik siswanya kekurangan kekuatan ya, ini hal-hal yang seperti ini nanti juga bahasa-bahasa ini kurang pas gitu ya. Kemudian masih di pendahuluan ya, ini tadi yang di pendahuluan itu Anda karena memang belum menunjukkan gap-nya itu, tapi di situ Anda mengangkat ada 7 indikator. Sustainability diartikan sebagai kemampuan sekolah untuk menyediakan itu ada 7 ya tadi, tapi
begitu di bawah hasilnya Anda menyatakan itu bukan yang terkait dengan pendanaan pegawai, tapi kok visi, misi, dan sebagainya. Nah, ini koneksitasnya di mana ini? Ya. Kira-kira gimana? Ya, maksud saya itu di hasilnya itu hanya temuan-temuan saya yang temukan di lapangan. Memang saya eh, akui memang tidak apa ya, tidak ke connect gitu, tidak connect karena memang saya hanya memaparkan hasil temuan saya seperti ini, ada poin-poinnya. Tapi hasil temuan saya itu memang sudah maksudnya masuk ke dalam ketujuh itu, namun belum optimal seperti itu. Nah, coba ini yang terakhir, alinea terakhir pendahuluan faktor internal menjelaskan bahwa yang terjadi dalam lingkup sekolah SMP Muhammadiyah 10 mencakup adalah diantaranya ini adalah pengajaran dan pembelajaran. Terus kemudian di situ manajemen sekolah. Nah, padahal yang di atas itu masuk enggak kira-kira yang 7 tadi itu? Berbeda mana? Sementara yang terakhir itu malah justru pembahasannya itu meliputi visi, misi, begitu. Nah, ini harus direlevansi, harus disambungkan begitu ya, dalam mengambil kesimpulan. Jadi kalau misalkan sampean itu ternyata apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam mempertahankan sustainability lembaga ini gitu, yaitu harus dikupas secara mendetail. Dan itu harus sinkron dari apa yang pertama ambil sampai pada kesimpulannya. Kemudian di metodologi, sampean kira-kira untuk analisis datanya menggunakan analisis datanya konsep siapa, Mas? Miles Huberman dan Saldana, Bu. Di situ Nah, ada kira-kira Huberman itu teknik untuk analisis datanya seperti apa, kemudian Saldana seperti apa, dan bagaimana kira-kira implementasi Anda yang gunakan dalam menganalisis data di data-data Anda. ya Bu. Jadi di situ Saldana ada yaitu kondensasi. Jadi kita ambil ada 3 langkah. Jadi intinya kita ambil kata-kata atau kalimat parafras kalimat atau paragrafnya yang benar-benar inti, maksudnya inti dari. Jadi tidak semua kita masukkan. Jadi ada yang Apakah itu Anda kita salib di sini. implementasikan dalam pengolahan data di sini? Tidak ada kan isinya? Nah, kemudian di akhir nyambungnya gimana? Bahwa SMP Muhammadiyah 10 untuk sustainability ini seharusnya kalau sampean mengangkat mulai dari ini, pertama terdapat 10 faktor keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah di SMP 10. 1, meliputi visi yang utuh, tanggung jawab, ketauladanan, layanan terbaik, mengembangkan sumber daya. Lah ini nanti ya Mas ya ditoto, artinya harus disesuaikan dengan 7 aspek yang Anda angkat, mulai dari katanya tadi kan mulai dari pendanaan, kepegawaian, kepemimpinan, kemudian lingkungan fisik gitu ya. Itu harus direlevankan. Jadi kalau itu hanya pendapat terus kemudian malah bertentangan dengan apa yang teori, padahal sampean mengangkat teori itu nanti akan menguatkan daripada hasil penelitian. Itu malah membingungkan nanti sebenarnya sampean itu mau bicara apa gitu ya. Oke, saya kira gitu Bu Ida. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Pak Budi, monggo. Ya, terima kasih Bu Istiqomah atas saran dan masukannya. Jadi kepada Pak Dio ya, itu hampir sama dengan Bu Ida, Bu Is ini menguatkan apa yang tadi disampaikan Bu Ida.
saya mencatat beberapa hal yang disampaikan Bu Is ini adalah konsistensi. Jadi konsistensi harus dijaga, terutama ketika penulisan. Ketika penulisan itu Pak Dio harus konsisten dalam hal tahun tadi, ya, tidak ada konsistensi. Kemudian juga konsistensi dalam hal pembahasan untuk unsur-unsur tujuh komponen tadi, itu juga harus tujuh komponen di SMP MIOS itu seperti apa. Kemudian juga pendeskripsian masalah itu supaya tidak terlalu subjektivitas muncul, tapi harus lebih objektif dalam bahasanya, penuturannya dalam bahasa itu harus lebih lugas, lebih objektif, tidak bersifat subjektif, dan kemudian juga harus didukung dengan referensi gitu ya. Baik, seperti halnya tadi dikatakan sekolah-sekolah negeri adalah sekolah-sekolah untuk siswa-siswa yang kaya. Nah, itu nanti jangan seperti itu. Tidak ada pernyataan seperti itu gitu. Paling tidak harus ada dukungan referensi untuk hal ini ya. Baik, Pak Dio, nanti perlu ada pembicaraan lebih intensif lagi dengan saya, bimbingan lebih intensif lagi untuk membenahi agar bisa lebih layak lagi artikel ini ditampilkan, dipublikasikan pada jurnal internasional. Ya. Banyak hal yang saya catat di sini, nanti kita diskusikan lagi. Terima kasih saya sampaikan pada Ibu Dr. Ida Rindaningsih dan Ibu Dr. Istiqomah atas masukan-masukan. Ini adalah masukan yang bermanfaat buat saya dan Pak Granudio. Baik, kita akhiri ujian ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, bagaimanapun selamat untuk Pak Dio atas tahapan ujian hari ini.